Api dengan cepat membakar rumah yang dijadikan gudang bantuan sosial di Jalan Kemasan 3, Kepatihan Kulon Jebres, Solo, Jawa Tengah. Sebelum kebakaran, warga sempat mendengar suara ledakan dari dalam gudang. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung selama 45 menit. Ada bahan-bahan yang di bawah menghalangi untuk masuknya personil. Kemudian ada peralatan-peralatan dari rumah yang semuanya terbakar. Rumah ini menjadi gudang bantuan sosial selama pandemi. Nantinya bantuan sosial akan disalurkan ke gereja-gereja di seluruh Solo Raya. Bahwa rumah ini difungsikan untuk logistik bantuan. Terus ini selama pandemi terutama ini digunakan untuk menampung bantuan-bantuan khususnya yang akan disalurkan di gereja-gereja di wilayah Solo Raya. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Akibat kebakaran Jalan Kemasan 3 di Kepatihan Kulon, Solo yang berdekatan dengan lokasi kebakaran ditutup sementara. Oke. Terima kasih Mas Taufik. Selamat petang pemirsa. Informasi mengenai operasi tangkap tangan Bupati Penajam Pasar Utara masih akan menjadi topik utama kami di newsroom hari ini bersama dengan sorotan-sorotan lainnya. Saya Abraham Silaban. Langsung saja kita akan mengawali newsroom dari informasi puluhan emak-emak menggeruduk kantor Camat Medan Madralan meminta portal di depan jalan rumah mereka dibuka. Emak-emak mengeluh selama portal dipasang kehilangan mata pencariannya. Puluhan emak-emak warga Jalan Nippon Danau Si Ombak, Kelurahan Paya Pasir, Medan Madralan, Sumatera Utara menggeruduk kantor Camat Medan Madralan siang tadi. Warga meminta portal kawasan permukiman mereka untuk dibuka. Selama portal dipasang sejak 1 bulan terakhir, dagangan warga sepi pembeli karena tidak dilewati warga. Ditambah suami mereka yang menjadi sopir truk tidak bekerja, sehingga mengurangi penghasilan mereka. Meminta buka portal, Bang. Portalnya kenapa? Portal selama ini kan portal di Siombak tidak ada. Jadi kemarin ada oknum tertentu yang menutup bahwasanya mobil besar tidak bisa masuk. Jadi sementara pencarian kami rata-rata di supir. Jadi kalau tidaklah bisa masuk, macam mana kami mau makan, Bang? Kami orang dalam. Alasan mereka tidak ditutupnya portal abu. Sementara kami ini yang tinggal di pinggir jalan. Sementara yang menutup itu yang di dalam-dalam yang tidak terkena dampak. Seperti itu. Jadi macam mana ceritanya? Akibat pemasangan portal dapat 2 kubu warga yang berbeda pendapat. Ada warga yang meminta portal dipasang karena terganggu banyaknya truk besar melintas di permukiman sehingga menimbulkan debu dan membahayakan anak-anak. Sementara warga lain yang meminta portal dibuka dengan alasan ekonomi. Konflik warga di Jalan Nippon Danau Si Ombak ini telah terjadi sejak Oktober tahun lalu. Hingga kini belum ada mediasi yang digelar oleh pihak manapun. Bahkan rencananya kelompok penentang portal akan mendatangi Polda Sumatera Utara meminta bantuan hukum. Ratusan warga dan santri pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur menggelar unjuk rasa. Mereka tidak terima tuduhan pencabulan oleh putra pengasuh pondok pesantren karena dianggap menjatuhkan nama baik pesantren. Aksi yang digelar di halaman pesantren ini, ratusan warga dan santri menolak rencana polisi yang akan menangkap salah satu putra pengasuh pondok pesantren Sidikiyah yang berinisial MSA dalam dugaan kasus pencabulan terhadap sejumlah santriwati di pesantren. Masa tak terima MSA ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Mereka menuding kasus tersebut hanyalah fitnah dan rekayasa untuk menjatuhkan nama baik pesantren Sidikiyah.
Saya adalah saksi fitnah yang dilaporkan kepada Polda maupun kepada Polres itu, karena saya pernah bertemu dengan perempuan yang bernama MNK itu, dan dia juga yang telah mengatakan siapa yang menjadi sumber fitnah dari semua urusan ini. Jadi saya saksinya. Sebagai upaya mengantisipasi kedatangan polisi yang akan menangkap MSA, ratusan pemuda pengikut Sidikiyah terus berjaga di seluruh area pesantren. Dengan membawa senjata tajam, pemuda di Lumajang, Jawa Timur nekat menyerang sejumlah polisi yang sedang apel. Aksi pelaku diamankan polisi, beruntung tidak ada korban jiwa. Pemuda ini tiba-tiba masuk halaman Polres Lumajang sambil mengacungkan senjata ke sejumlah polisi dan berteriak dengan nada ancaman. Aksi pelaku dapat segera diamankan polisi dan beruntung tidak sampai ada korban jiwa. Kejadian bermula saat sejumlah polisi melaksanakan apel pagi. Pelaku diketahui masuk bersama warga yang akan mengurus dokumen kepolisian. Namun bukannya ke ruang pelayanan, pelaku malah berlari menuju sejumlah anggota polisi dan mengacungkan pisau. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku mengidap gangguan jiwa berat yang dibuktikan dengan surat riwayat kesehatan pelaku dari rumah sakit. Bahwa yang bersangkutan memang sejak kecil sudah mulai menimbulkan gejala depresi atau gangguan jiwa. Kami juga ada surat keterangan dari Puskesmas Kecamatan Kunir bahwa yang bersangkutan itu menderita skizofrenia, gangguan kejiwaan skala berat. Pasca peristiwa penyerangan, polisi memperketat akses masuk ke Polres Lumajang. Sementara pelaku akan dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga akibat arus pendek listrik, lantai 2 kantor Bank Rakyat Indonesia unit Kudus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kantor Bank Rakyat Indonesia unit Kudus Kota siang tadi terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. 6 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Beruntung kios 2 lantai di Pasar Kliwon yang disewa BRI tersebut dikelilingi oleh tembok sehingga api tidak mudah menjalar ke bangunan lain. Menurut saksi mata, kejadian bermula ketika kawasan Kliwon yang terletak di Desa Nganguk, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus mengalami listrik padam. Penjaga kemudian mencoba menghidupkan generator yang berada di lantai 2. Saat hendak menghidupkan generator listrik cadangan, api tiba-tiba muncul. Mau ngidupin genset, di pojok-pojok itu ada asap. Kita coba matiin, dibuka, semprot pakai apa habis 2. Ternyata semakin gelap gak kelihatan. Sedangkan titik apinya itu terhalang oleh berkas. Itu kira-kira titik apinya dari apa, Pak? Titik apinya dari konsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan belum diketahui berapa kerugian yang diderita. Seorang balita di Tambora, Jakarta Barat menjadi korban luka bakar akibat disulut menggunakan korek api oleh teman kerja orang tuanya. Pelaku berdalih melampiaskan kekesalan kepada balita akibat sering dirundung oleh orang tua korban. Balita kurang lebih usia 2 tahun ini mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Luka didapat akibat disulut menggunakan korek api oleh teman kerja orang tuanya. Peristiwa ini terjadi diduga karena pelaku tersinggung terhadap orang tua korban yang kerap melakukan perundungan terhadap dirinya. Saat ini pelaku telah diamankan petugas kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Di rumah tersangka itu korban dibakar atau disulut dengan menggunakan korek api sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh korban yang terbakar. Adapun tersangka melakukan penganiayaan itu dikarenakan kesal kepada orang tua dari korban
yang mana menurut keterangan dari tersangka bahwa di tempat kerjanya orang tua korban sering membuli tersangka. Pelaku terjerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kita akan dalami informasinya bersama dengan Dea Lovita, orang tua korban. Assalamualaikum, selamat petang, Bu Dea. Bu Dea, selamat petang. Halo, selamat petang Bu Dea. Halo, ini dengan Bu Dea. Ya, kami masih menantikan sambungan dengan Bu Dea Lovita yang menjadi orang tua korban, di mana bayinya yang masih di bawah 5 tahun menjadi korban luka bakar yang disulut menggunakan korek api oleh teman kerjanya. Kita sapa kembali Bu Dea Lovita. Assalamualaikum, selamat petang Bu Dea. Bu Dea, baik, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Bu Dea? Ya, belum tersambung. Apakah sudah bergabung dengan Bu Dea Lovita? Teman-teman produser silakan mengambil keputusan dengan cepat. Ya, nampaknya kita harus ke informasi berikutnya. Oke, informasi berikutnya ini terkait dengan anak yang jenazahnya tidak dimakamkan orang tua di Pemalang, Jawa Tengah. Dikenal cerdas, periang, dan penurut. Orang tua di Pemalang yang merupakan korban bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, jarang bergaul dengan tetangga. Tetangga mengenal keluarga penyimpan jenazah di Moga, Pemalang, Jawa Tengah berprofesi sebagai buruh tani dan serabutan. Dalam kesehariannya, mereka cenderung tertutup kepada tetangga. Sedangkan putri mereka yang meninggal dunia, Sar, 14 tahun, yang mayatnya disimpan bersekolah di SMPN 3 Moga. Selama di sekolah, Sar dikenal murid yang pandai dan mudah bergaul. Tim kedokteran kepolisian Polda Jawa Tengah masih memeriksa kejiwaan keluarga Sar setelah peristiwa penyimpanan mayat terkuak. Sekitar nggak merasa bau selama dia meninggal? Nggak merasa. Emang rumahnya juga jauh dari warga yang lain? Jauh ya. Kesehariannya keluarganya seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya orang biasa lah, orang tani biasa. Itu nggak dimakam karena apa alasannya keluarga? Nggak tahu. Teman-temannya baik, terus anaknya penurut, kemudian juga punya kecerdasan yang luar biasa. Anaknya baik. Sebelumnya jenazah Sar tidak dimakamkan oleh keluarganya hingga akhirnya diketahui warga. Sar meninggal dunia akibat sakit dan hanya mendapat pengobatan alternatif. Pihak keluarga mengaku jenazah Sar sudah disimpan selama 10 hari sejak meninggal dunia. Namun pihak puskesmas yang memeriksa, jenazah Sar sudah disimpan selama 2,5 bulan. Video oknum polisi penganiaya keluarga pengantar mobil jenazah di Lamongan, Jawa Timur viral di media sosial. Diduga sopir mobil jenazah menjadi korban salah tangkap pelaku tabrak lari. Sejumlah oknum anggota polisi tiba-tiba menghentikan iring-iringan mobil jenazah dan meminta pengemudi keluar. Oknum petugas kemudian menganiaya seorang pria yang diduga merupakan sopir minibus pengantar mobil jenazah keluarganya. Aksi penganiayaan ini terekam video amatir warga dan beredar luas di media sosial. Sementara itu, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana enggan mengomentari peristiwa ini. Bapak nanti kita sampaikan nanti, paling minggu ini kok ya. Nah, nanti minggu ini. Tapi itu salah tangkap nggak? Apanya? Salah tangkap. Kan nggak ditangkap itu, kan kita amankan. Warga yang mengalami penganiayaan diketahui merupakan rombongan pengantar jenazah dari Surabaya menuju Bojonegoro. Peristiwa ini menyisakan trauma berat bagi keluarga yang telah melaporkan kasus ini ke Propam Mabes Polri.
Dan pemirsa, kita akan kembali bergabung bersama dengan korban, keluarga korban, tepatnya kerabat korban yang merupakan tetangga luka bakar akibat disulut korek api di Tambora, Jakarta Barat. Ada Pak Steven, tetangga korban. Iya. Melalui sambungan telepon kita bergabung. Assalamualaikum, selamat petang Pak Steven. Selamat sore. Ya Pak Steven, kami dapat informasi ketika sambungan kita mau berdiskusi, nampaknya ada kendala. Disebutkan korban dalam hal ini anak Ibu Dea tadi masih menangis ya Pak ya? Masih menangis? Iya, masih menangis. Oh gitu ya Pak. Bagaimana keadaan korban saat ini Pak? Masih awal, masih trauma. Belum dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan? Kadang nangis, kadang enggak. Pak Steven, belum dibawa ke Vaskes atau ke rumah sakit? Waktu kemarin nih gua ke rumah sakit visum dong sih, buat berobat visum. Artinya sudah buat visum, tapi untuk perawatan belum sama sekali? Belum sama sekali. Oke. Bagaimana Anda bisa menceritakan kepada kami, apa informasi yang Anda tahu mengenai kejadian ini Pak Steven sebagai tetangga? Ya sangat prihatin sih, karena kan saya baru dapat baru kejadian begitu lah. Itu teman, itu sama-sama teman kok. Ya sering bercanda korbannya, pelakunya sama korbannya, bapaknya lah. Artinya pelaku sering mampir ke rumah korban? Sering mampir, sering main. Kalau disebut alasannya soal hubungan kerja, dibully dan lain sebagainya, apa yang Anda dengar mengenai ini Pak Steven? Wah, kalau sama dibully sih kurang tahu deh. Tahu saya sih orangnya nggak pernah bercanda. Oke. Cuman kan dia kan orangnya suka berjuang mulu. Oke. Yang jelas pelaku saat ini sudah ditahan ya Pak? Sudah Pak. Oke, Pak Steven, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Tadi disebutkan bahwa korban balita belum dibawa ke fasilitas kesehatan. Bagaimana keluarga merawat bayi yang terluka? Ini kan kami juga dapat gambarnya bahwa korban disulut di beberapa bagian tubuhnya Pak. Apa yang dilakukan untuk merawat bayi itu? Ya semoga sih bisa dapat penanganan dari pemerintah, dan keluarganya juga masih kurang mampu. Oke. Semoga pemerintah mendengar berita itu. Ya, kita berharap Pak yang terbaik supaya korban bisa ditangani dengan baik oleh petugas medis. Terima kasih Pak Steven. Tetangga korban sudah berbincang bersama kami. Bupati Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Masud masih jalani pemeriksaan di gedung KPK. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.